Halo, halo kembali lagi bertemu dengan saya dalam Tips and Tricks bersama Mary Kristuti dan malam hari ini tanggal 27 Mei 2021. Kalau diingat-ingat 27 Mei itu ada apa ya gitu kan. Yang kemarin-kemarin sejarahnya apa ya, tapi hari ini tuh full moon ternyata dan kemarin pukul 18 ya, itu ada gerhana bulan, cantik banget sih ya, yang bisa melihat, wah berbahagia deh yang bisa melihat dan, rekan-rekan terima kasih kalau kalian masih setia menyaksikan acara saya di channel saya, di mana channel saya ini menyediakan video-video atau materi-materi yang berhubungan dengan dunia kerja. Nah, dalam dunia kerja sendiri, selain tentang permasalahan mengenai hukum, masalah kontrak, masalah, meningkatkan skill, kita juga memiliki permasalahan dalam, bersosialisasi di dunia kerja. Nah, kalau kalian bertanya kenapa Tante Mary, ngangkat isu ini kok tiba-tiba geser ke mistis ya, di beberapa video sebelumnya tuh sudah ada video yang terkorelasi dengan isu pada malam hari ini, yaitu, video tentang ritual menjilat gula, di mana dalam video ritual menjilat gula ada salah satu, pekerja yang, menjilat gula di pantry kantor karena mengikuti saran dari orang pintar yang dia percaya. Nah, jika, kejadian-kejadian seperti ini terus berlangsung, saya tidak tahu akan kemana arahnya, namun, itu bukan cuma satu masalah yang kita hadapi di beberapa kejadian yang lain, seperti penerimaan karyawan kerja itu saya sering dipesan, "Bu Mary tolong jangan terima karyawan di hari tertentu." Kenapa? Karena orang pintar saya menyampaikan demikian, pantangan buat saya. Itu sih nggak masalah, saya masih hargain ya. Tapi kalau udah nanyanya atau ngomongnya, terkorelasi dengan misalnya, "Aduh badan saya sakit, kepala saya pusing, kok saya nggak enak banget ya?" Gitu. Terus, ya karena di atasan curhat sama bawahan, terus bawahannya tipe yang kompor ya, bukan tipe yang logical gitu, terus dia bilang maaf, dia bilang, "Ibu habis berantem sama siapa? Bapak habis berantem sama siapa?" Kebanyakan sih emang perempuan yang suka berkeluh kesah ya, kaum saya gitu kan. Terus, eee, "Ibu habis berantem mungkin sama orang A, orang B, orang C," gitu. "Oh jangan-jangan ibu didukunin." Wah jadi satu kantor tuh auranya gitu ya, auranya, praduganya, aduh udah nggak enak banget. Dan kembali saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir. Halo Mas Odi, terima kasih ya sudah nonton, heeh. Kami masih menunggu beberapa teman-teman lainnya yang bilang, enak banget nih, pengen ketemu dengan narasumber, kita pada malam hari ini." Nah, narasumber kita pada malam ini adalah seorang penulis buku mega bestseller, you know mega bestseller, udah mega best. Wow, Tante Mary nggak bisa berhenti berpikir, "What is that?" Gitu, kesannya amazing dan ternyata tadi sudah ada ya, salah satu fans beliau pas Tante Mary, nge-blast message, eee, bilang, "Ini bukunya bagus banget." Pasti penasaran dong siapa beliau ya, dan beliau adalah teman lama saya yang Yes. baru kali ini Yes. berkesempatan naik karena apa, Tante Mary bukannya apa-apa sih, habis beliau lebih sibuk dari saya guys. Oke, kita undang siapa beliau ya, oke. Hai Coach Anas, Yeay. semangat pagi. Semangat pagi. Luar Oh, biasa. guys, ini Coach Coach Anas Al-Mansyur, saya biasa panggil beliau Coach Anas, kita dulu pernah satu panggung di daerah Tamrin ya Coach Yes. ya, heeh. Ya, ya, Tapi betul. sebelum itu, nih ada sedikit bocoran. Hari ini santai ya Yes. Coach? Nih Yes. Nyantai, bocorannya, woy. waktu beliau jadi pembicara, saya jadi peserta. Waktu beliau jadi pembicara, saya jadi peserta. Ayo inget nggak? Pertama kali lipsi ya di Ya, Haji Nawi. jadi iya, beliau jadi pembicara, saya jadi peserta. Terus saya punya pertanyaan gila buat beliau, terus dijawab dong. Hmm. Ya, memori memori kenangan bertahun-tahun yang lalu lah ya, Coach ya. Betul, betul. So, Udah how lama are you, banget Coach? ya. Apa Iya, udah lama kabar? banget. Iya, apa kabar? Mhm.
I'm fine. Pokoknya semangat pagi Eh, terus pokoknya. semangat pagi terus ya. Gila, itu minumnya apa Iya, itu? betul. Minumnya vitamin pikiran dan vitamin hati. Aw. Ternyata guys ya, emang beliau nih sosok Iya, yang iya. apa sih, ceria gitu loh, influence Iya, banget. Jadi senyum menebar, pokoknya. Yes, pokoknya iya senyum. menebar kebaikan gitu kan. Jadi saya sampai berpikir gini, eh gila ya, ada orang kayak gini. Kalau ada orang kayak gini biasanya fansnya di mana-mana ya nggak sih? Wes, ngeri. 99% ibu-ibu sebenarnya fan-nya. Sih, bener nggak? Kebalik Iya, ya, benar, kebalik ya sama saya, benar. kebalik sama Betul, saya ya coach. bapak-bapak ya. Hah? Iya. Enggak, yang ngefans sama saya pengangguran. Nah, Minta remake CV terus maksudnya. oh, itu kan menebar kebaikan. Benar nggak? Iya, betul, betul guys. Dan Saat saat, dalam, saat menebar kebaikan lama-lama menebar fulus nanti. amin, amin. Sedang menunggu mukjizat. Ya. Yes, yes, that's Dan right, that's right. penonton yang tercinta, teman-teman, rekan-rekan yang tercinta, Coach Anas sekarang ada di Banda Aceh ya. Ya, betul, betul. Banda Aceh jauh dari saya. Kalau berenang tuh nggak nyampe-nyampe saya kayaknya. Keburu dimakan hiu. Betul, betul, betul banget. Iya, dan malam hari ini Coach Anas mau sharing ke kita tentang Coach Anas ternyata pernah menolong seseorang Ya, yang datang ke beliau ya, setelah ya. kena apa, gimana Coach? Kena apa Coach? Jadi saya kan memang setiap Jumat tuh memberikan free untuk sharing Oh, itu apapun azan ya? permasalahannya. Iya, nggak apa-apa. Tapi azan di Nggak Banda apa-apa. Aceh, nggak Oh, nggak apa-apa, no apa-apa, stop problem. dulu. Stop dulu aja Nggak Coach. apa-apa. Kalau azan, nggak apa-apa. Ini udah selesai, udah selesai. Oh, oke. Sorry, saya Sudah, baru udah dengar. finish. Oke. Mm-mm. Iya. Oke, go ahead. Jadi, oke. Jadi pas waktu itu saya setiap Jumat memberikan free untuk sharing dan waktu itu saya sharing di LinkedIn. Saya share tentang silakan setiap Jumat untuk berbagi dengan saya apapun permasalahannya, masalah kehidupan, masalah kerjaan dan lainnya. Nah, pas waktu itu masuk di chatting saya, bla 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 Pak, saya dari ini. Masih adakah di Jakarta manusia yang mau berbagi gratis sebenarnya? Saya senyum aja. Ini saya ada ternyata. Saya orangnya saya. Akhirnya saya kasih kesempatan untuk bertemu dengan saya. Dan waktu itu setelah ketemu dengan di kantor saya di kawasan Pasar Minggu, dia sharing bahwa dia menghadapi kerjaan yang rumit dan kerjaan itu dibenci dengan seluruh karyawan lainnya. Dan akhirnya dia pergi ke salah satu paranormal. Apa yang terjadi? Bukannya selesai masalah, tapi terus sengaja dibuat oleh paranormal tersebut berkelanjutan. Terus seminggu pertama habis uang 5 juta, minggu kedua naik lagi, sampai habis tuh puluhan juta. Dan masalah tidak terselesaikan sama sekali. Dan bahkan yang paling mirisnya adalah memang sengaja dibuat seolah-olah memang selalu teringat sama paranormal tersebut. Dan setiap minggu menjadi ketergantungan. Tapi harus mengeluarkan uang. Nah, ini artinya apa? Bahwa seseorang saat kondisinya tidak tenang menghadapi sesuatu, maka dia menghalalkan segala cara. Jadi berbagai cara dia gunakan. Kenapa? Hatinya tidak tenang. Kalau dalam ilmu psikologi seseorang yang mau mengubah sesuatu bukan dengan pikirannya, tapi suasana hatinya mampu mengubahnya. Karena cinta pekerjaan, cinta sesuatu, kalau menggunakan pikiran sama hati beda. Kalau sama pikiran itu masih berpikir untung ruginya, masih berpikir iya tidaknya, masih berpikir benar tidaknya. Tapi kalau hati, ini sudah cinta tuh menyingkirkan segalanya. Itu hati kalau udah cinta. Begitu juga dengan kita pekerjaan sesuatu, kalau kita passion, kita sanggup fighter sampai tengah malam. Kenapa? Cintanya di hati. Nah, klien saya ini
karena sudah kerasukan dengan paranormal tersebut, sehingga tidak menggunakan nurani lagi, tidak memikirkan benar salahnya, tidak menggunakan ini benar atau tidak, logikanya sudah mati. Dan akhirnya apa? Sampai pada titik tertentu dia habis uangnya kurang lebih hampir 300 jutaan, bayangkan. Hah? Dan uang Itu? tersebut, iya, betul nih, real. Berapa lama Dan uang habis 300 juta? Itu mungkin kurang lebih hampir 1 tahunan lah. Dan masalah tidak selesai. Dan yang lebih parah lagi, dia hutang sama orang untuk diberikan kepada paranormal tersebut. Nah, setelah ketemu dengan saya berikan solusinya. Sebenarnya kehidupan ini kita kan ada GPS kehidupan ya. GPS yang pertama adalah gunakan logika dulu. Kemudian gunakan hati nurani Anda. Yang ketiga, libatkan Tuhan dalam hal apapun. Saya guidance dalam kurang lebih 3 bulan, masalah terselesaikan semua. Dan sekarang dia udah on fire sekali. Dan sekarang sudah menemukan kerjaan yang terbaru, keluar dari kerjaan yang lama, memulai yang baru, dan yang lebih hebatnya, spiritualnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Saat kita sebagai manusia kembali fitrahnya itu ke Tuhan, maka kehidupan itu lebih mudah. Tidak ada hal yang tidak mungkin saat kita libatkan Tuhan dalam apapun. Nah, itu saya guide terus selama setiap hari. Mungkin dia sering chatting, kadang telepon. Kalau telepon dari Jumat, kalau setiap hari kadang dia chatting, Pak, seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana. Saya guide terus, akhirnya keluar dari masalah tersebut. Dan saya tidak meminta, waktu itu memang tidak meminta sepeser pun. Tapi saya bangga sekali, senang saat kita mampu berbagi kebaikan dan mengajak teman kepada jalan yang benar. Dan sekarang sudah senyum bahagia. Dan sekarang kalau tidak salah kabar terakhir dia mengembang salah satu manajer di distrik gitu di Tangerang Selatan. Nah, itu sekilas perjalanan seorang klien yang ternyata mempercayai sesuatu yang tidak di luar kebiasaan menjadi tidak baik. Apalagi paranormal tersebut yang taunya cuma fulus dan fulus uang. Berarti ada something wrong, sesuatu. Kalau memang paranormal itu baik dan benar, otomatis dia menebar kebaikan dulu, mengajak pada kebaikan, bukan pada fulusnya. Kalau seorang klien itu puas lahir batin, bang berapapun gak akan masalah dia. Seperti kita ya, kita berobat dengan dokter spesialis sembuh, bang berapapun kita berikan gak ada masalah. Begitu juga kita dengan coach, mentor dan lainnya, cari yang benar, yang pas benar. Jangan ke paranormal, lebih baik ke coach yang betul-betul ada kriteria, expert di bidangnya. Jadi kita betul-betul bisa sharing dengan logika kita, sharing dengan mental kita, sharing dengan hati kita. Akhirnya kita pas dan menemukan solusinya. Karena yang dicari dalam kehidupan ini ada solusi, bukan yang lainnya. Jadi saat kita sudah menemukan titiknya, kliknya di hatinya, oh ini ketemu, maka dengan sendirinya orang yang kita coaching tersebut akan tahu jalannya. Karena kebanyakan orang yang kita coaching ini tidak menemukan titik temunya. Dan tidak menemukan hanya kliknya tidak ketemu. Tapi begitu ketemu kliknya, dia akan bisa menjalankan dirinya sendiri. Itu intinya. Jadi sahabat-sahabatku yang luar biasa, memang jangankan sesuatu kalau menemukan kejenuhan dalam suatu kerja, menemukan masalah suatu kerja, yang pertama gunakan SLP dulu, Science Linguistic Program. Dia memprogram cara berpikir kita berdasarkan data kita, berdasarkan analisa kita. Itu menggunakan kecerdasan berpikir. Yang kedua, gunakan EQ kita, emotional quotient. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional, dia kalau menghadapi sesuatu pasti dengan ketenangan. Kenapa muncul buku saya Zero Emotion? Berdasarkan pengalaman saya pribadi, pengalaman klien-klien yang saya handle, rata-rata orang yang tidak bisa menyelesaikan kerjaannya, menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan solusinya, rata-rata mereka cepat gugup, tidak tenang menghadapinya, gerusa-gerusu gitu. Nah itu yang terjadi, makanya bukan ke jalan yang benar, tapi ke jalan salah. Akhirnya apa? Dia mencari instan, pikirnya itu dengan ketemu paranormal dan lainnya, bikinnya instan itu selesai. Padahal membuat mie instan saja perlu proses gitu. Berarti tidak ada hal yang instan di dunia ini. Semuanya perlu proses. Nah,
Di proses ini perlu kesabaran. Juga buat sahabat-sahabatku yang di dunia kerja, kalau mau menjadi hebat, memang ikutin prosesnya. Kalau banyak protes, susah gitu. Tapi kalau ikutin prosesnya dengan tenang, sabar, hatinya menempatkan pada posisi yang benar, kecerdasan emosional benar, pasti berhasil. Tapi yang paling hebat adalah, Miss, kita melibatkan Tuhan dalam apapun. Pasti kita selamat, dimanapun kita selamat. Dan pasti akan sukses. Itu inti daripada orang-orang yang mau sukses. Libatkan Tuhan dalam hal apapun. Mau melangkah, libatkan Tuhan. Mau bekerja, libatkan Tuhan. Yang belum dapat kerja, libatkan Tuhan. Kenapa mereka dapat kerja? Mereka melupakan Tuhan, sis. Itu permasalahannya. Coba libatkan Tuhan. Selesai, sis. Pemilik rezeki siapa? Tuhan. Pemilik kehidupan siapa? Tuhan. Lah, kenapa menjauh dari Tuhan? Dekatkan Tuhan. Selesai, sis. Jangan dekatkan dengan paranormal. Ini menjadi permasalahan. Ini biang keladi. Ini yang terjadi pada diri kita, termasuk di kota besar sekalipun. Kalau kita pikir kota besar sebesar Jakarta masih ada orang percaya seperti itu, ini kan naik banget. Padahal dunia kerja ini orang-orang yang memiliki kecerdasan pikirnya hebat. Nah, kalau masih menggunakan seperti itu, menjadi pertanyaannya, di mana diri Anda sebenarnya? Bagaimana kecerdasan emosional Anda? Bagaimana kecerdasan logika Anda? Berarti kan tidak digunakan, sis. Ibaratnya fitur suatu mobil, ini di-off-kan semua. Jadi mati semuanya. Jadi kalau mau hebat, off-kan kecerdasan berpikir Anda, hidupkan kecerdasan emosional Anda, hidupkan kecerdasan spiritual Anda. Selesai, sis. Pasti Anda menjadi orang hebat. Itu, sis, pengalamannya luar biasa itu saya hadapinya. Nah, gila saya. keren banget itu. Tapi memang saya berpikir begini ya, ini terkorelasi dengan konten kemarin, bahwa manusia itu kan memiliki daya imajinasi. Manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki daya imajinasi. Makanya katanya orang-orang yang memiliki IQ tinggi itu lebih mudah terbawa ke arah sana. Betul. Nah, apakah betul seperti itu? Iya. Jadi kalau kita kembali itu kan ilmu hipnoterapi ya, ilmu hipnosis namanya. Jadi kita memiliki 4 gelombang otak kita, sis. Ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Orang-orang biasanya yang cerdas dan mudah tersugesti itu orang-orang hebat. Contohnya siapa? Soekarno, sis. Dan banyak tokoh-tokoh dunia, termasuk tokoh-tokoh pemimpin dunia, rata-rata dia lebih cenderung ke otak kanannya, berpikir visi, misi, dan imajinasi. Karena kalau kata Einstein mengatakan, create your imagination and then create your mentality. Ternyata sekelas Einstein saja yang ahli berpikir, dia mengatakan, kreasikan cara berpikir Anda, kreasikan imajinasi Anda, baru Anda mengkreasikan mental Anda. Karena penemuan dunia rata-rata dari mana, sis? Berimajinasi dulu. Iya. KFC berimajinasi, James Watt berimajinasi, Wright bersaudara, penemu pesawat berimajinasi, semua berimajinasi. Lalu mengkreasikan mentalnya, siap nggak untuk membuatnya. Jadi orang-orang yang mampu kita hipnosis ini, orang cerdas memang. Dia mampu cepat untuk kita sugesti, dia suggestible. Contohnya gini sih ya, saya mampu hari ini menjadi seorang direktur semuanya gitu. Orang yang mampu tersugesti dirinya, dia didominasi otak kanan. Dia memvisualisasi dirinya seorang direktur. Kalau dalam ilmu incantation yang diterkenalkan oleh Tony Robbins mengatakan, sesuatu yang kamu katakan berulang-ulang dengan emosi kamu, dan kamu yakinin, kamu percaya, maka itu menjadi kenyataan. Ya. Nah, artinya apa? Incantation ini artinya mantra bahasa Inggrisnya. Dan ini digunakan banyak oleh tokoh-tokoh dunia. Contohnya siapa? Muhammad Ali. Dia dari umur sebelum jadi petinju, dia mengatakan, I'm the bridge man, I'm the bridge man. Terus setiap hari dia mengatakan, saya orang hebat. Padahal dia orang miskin. Tapi dia yakin dirinya, saya orang hebat, seorang hebat, saya hebat. Kemudian apa yang terjadi? Dia kemudian menjadi juara olimpiade. Setelah jadi olimpiade, dia menjadi petinju dunia. Waktu menjadi petinju dunia, tahu sis, dia setiap ketemu musuhnya dia mengatakan, saya akan KO kamu di ronde ke-9. Padahal itu mensugesti musuhnya. Tapi belief-nya luar biasa. Keyakinannya luar biasa. Jadi belief itu yang menggerakkan diri Anda menjadi sukses. Tapi kalau ragu-ragu itulah meruntuhkan
kesuksesan Anda. Jadi belief tanamkan dulu, believe your mind, believe your feel, itu harus kita tanamkan. Kalau dalam seminar saya sih ada namanya self talk. Self talk tuh inner guru, inner voice. Kita berbicara dengan diri kita sendiri, inner dialog ya, dialog dengan diri sendiri. Kalau kita mengatakan berulang-ulang, itu akan menjadi kenyataan. Self talk kemudian menuju ke sugesti, sugesti ke alam bawah sadar menuju realita. Dan realita mengubah hidup Anda, nasib Anda. Tahu nggak sih, kebanyakan orang yang bermasalah, dia sudah mengsugesti dirinya, aduh ini pasti bermasalah, saya sial, saya kok hidupnya seperti ini. Itu mensugesti berulang-ulang dan itu menjadi kenyataan buat dirinya. Nah, kalau saat ini sahabat-sahabat kita yang belum dapat kerja, buang self talk negatif. Kenapa ya saya menjadi sial? Kenapa saya nggak dapat kerjaan? Itu hal yang tiap hari dia katakan, itu akan menjadi kenyataan. Kenapa? Dia memframing, membingkai, dan kemudian dia men-shift pikiran tersebut menjadi nyata di dirinya. Sesuatu yang diulang-ulang berulang kali dan menjadi nyata dalam hidupnya. Makanya perlu sahabat-sahabat kita sih yang belum dapat kerja, kita brainwash dulu cara berpikirnya. Jadi bukan ke paranormal ya? Bukan. Jadi ke mindsetnya, feel setnya, dan kemudian ke tindakannya, ke body setnya. 3 set itu. Kalau 3 set ini bisa dia mengeset setiap hari, mindset, feel set, dan body set, maka dia pasti akan dapat kerja. Kenapa? Pernah ingat sis the law of attraction, hukum tarik menarik? Iya. Iya. What do you think? What do you risk? Apa yang kamu pikirkan itulah hasilnya. Kalau kita memikirkan jelek setiap hari, kenapa saya nggak bekerja? Kok susah saya kerja? Itu sama dan dia mengundang kesusahan kepada dirinya. Kalau belum dapat kerja, yang dia harus kreasikan adalah saya yakin dapat kerja, saya yakin jadi orang hebat. Saya yakin dalam minggu ini saya dapat kerjaan. Itu yang harus di-set dalam pikirannya dan hatinya. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, pagi, siang, sore, itu dahsyat. Apalagi dia sebelum tidur sih, namanya pillow talk. Pillow talk adalah kita sebelum tidur mengeset pikiran kita selama 30 hari minimal. Meyakini saya dapat kerjaan, saya direktur, saya jadi manajer terus. Penjualan saya meningkat terus. Selama minimal 3 hari, maka dia mengundang berbagai kebaikan dalam hidupnya. Berpikir baik, berkata baik, berhati baik, berprasangka baik, bertindak baik, maka Anda mengundang segala kebaikan dalam hidup Anda. Itu sis. Kalau itu dilakukan, nggak ada namanya orang susah sis. Jadi life is enjoy. Hidup itu nikmat sekali. Hidup itu pasti ada prosesnya untuk menuju sukses. Itu sis. Walah, ini keren banget ini. Cuman memang saya sedikit berpikir bahwa gini, yang Coach Anas sampaikan, metode-metode hipnosis itu juga dipakai oleh paranormal, ya, betul ya. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaannya dari saya pribadi melihatnya begini, saking banyaknya yang bisa hipnosis sampai di pojok jalan pun orang banyak yang memainkan hipnosis. Nah, betul. Iya. Nah, ini sampai dibilang 2 jam aja bisa kok belajar gitu. Lah kalau 2 jam aja bisa, bukannya makin banyak orang yang akan menjadi korban hipnosis, ya kan? Makin banyak pelaku gitu. Nah, sedangkan gitu ya. Yang saya tahu kalau dulu saya juga pernah berobat ke hipnoterapi karena saya ada short loss memory. Saya ada sekitar 10 menit yang saya nggak ingat saya ngapa-ngapain, tapi 10 menit itu kritikal. Saya telah menghilangkan sesuatu gitu. Nah, akhirnya saya berobat ke ahlinya. Itu pun juga bukan di ini ya, di rumah sakit ya, gitu kan, di dokter ya, psikolog ya. Terus di ruangan prakteknya saya disuruh di sofa tiduran lah gitu kan, di sofa yang agak nyaman, pelajaran tiduran, dikasih relaksasi, itu suruh gitu deh. Ujung-ujungnya pulang gitu ya, udah selesai pulang, sampai rumah saya buka kunci, saya buka mobil pakai kunci cadangan, terus saya liatin mobil, bawa saya gitu, akhirnya saya menemukan yang saya kehilangan gitu. Tapi itu nggak murah, bayarnya nggak murah gitu kan. Nah,
Coba kalau saya ke orang pinter nyari itu, mungkin saya dihipnosis juga, tapi bedanya kalau saya ke psikolog, saya tahu saya lagi di treatment sama psikolog. Tapi kalau saya ke paranormal atau dukun, saya nggak tahu kok saya lagi di treatment hipnoterapi, hipnosis ya, hipnosis Ya. hipnoterapi sih? Hipnoterapi. Hipnoterapi oleh dukun, karena yang akan melekat di pikiran saya adalah, ih orang sakti bisa bantu gue nemuin yang hilang, yang gue cari, kan gitu ya. Alam bawah sadar kita seperti itu. Nah, sebenarnya hipnosis, hipnoterapi apa bedanya? Terus ada berapa level? Ada apa aja gitu? Karena bahasa itu, punten banget, maaf. Dan ada yang bilang ilmu gendam. Terus ada yang bilang pelet. Membuat orang suka sama kita di dunia marketing juga ada membuat orang suka sama kita. Tapi apakah itu pelet? Kan gitu. Itu namanya pelet science tuh. Nah, kita jangan sampai rancu bahwa ternyata di science itu ada, tetapi karena ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki branding sebagai memiliki branding bukan sebagai seorang scientific dokter, psikolog atau apapun itu. Ya kira mindset kita terhadap mereka udah yang sakti, men. Gitu. Kira-kira gimana Coach Anas? Jadi gini, hipnosis itu sebenarnya setiap orang pernah mengalaminya. Hipnosis adalah kondisi kemasukin alam bawah sadar. Contohnya, ibu-ibu lihat sinetron kan sampai nangis kan. Yang menghipnotis siapa? TV itu memang dihipnotis ibu-ibu. Berarti kita sudah memasukin alam bawah sadar itu. Itu namanya hipnosis. Hipnosis adalah sesuatu yang kita melewatin ke alfa dan theta. Jadi gelombang otak kita ada beta, alfa, theta, dan delta. Kalau delta udah tidur, jadi alfa dan theta itu yang range hipnosisnya. Jadi sebenarnya hipnosis ada stage hipnosis untuk main-main aja seperti di panggung. Ada hipnoterapi. Kalau hipnoterapi ini memang seperti kita belajar benar seperti seorang psikolog, dan itu bisa belajar sampai 100 jam, 200 jam, sampai 300 jam. Dan hipnoterapi pun ada dua, ada hipnoterapi berdasarkan sugesti, ada hipnoterapi berdasarkan analisa. Jadi kalau menganalisa lebih rumit lagi, artinya apa? Kalau ada seorang klien yang bermasalah dengan kehidupannya, terutama masa psikologi, itu di feedback ke belakang, itu dianalisa betul. Nanti akan ketemu titik temunya di mana permasalahan tersebut, dan itulah disugesti barusan. Semuanya permasalahannya dengan trauma masa lalu. Itu traumanya itu bisa dihilangkan. Kemudian diganti dengan sugesti yang baik. Itu kalau hipnoterapi berdasarkan analisa ya. Kalau hipnoterapi berdasarkan sugesti, langsung to the point kita mensugesti pikirannya. Tapi kita mau ke alam bawah sadar dulu. Dengan rebahan, kemudian diputar musiknya, kemudian memasukin alam bawah sadar, baru disugesti dan hal-hal yang baik. Dan sebenarnya siapapun bisa menggunakan ilmu ini. Asal digunakan baik, pasti baik. Contohnya, kita menjelang tidur, udah mulai nguap, itu sudah melokin alam bawah sadar kita. Dan itu paling bagus kita mensugesti diri kita sendiri. Masih ingat kita waktu kecil, menjelang tidur, diceritain sesuatu sama ibu kita, itu sugesti sebenarnya. Anak, jadi anak-anak yang baik ya, kamu jadi orang hebat, besok besar kamu jadi orang kuat, orang hebat. Itu sugesti. Dan orang tua tidak tahu bahwa itu sugesti apa, tapi dia secara nggak langsung sudah mempraktekkan ilmu sugesti. Nah, contohnya sugesti paling sering apa? adalah tadi ibu tadi melakukan sugesti apa? Hipnosis namanya. Contohnya gini, sugesti akan bisa lebih baik lagi. Sugesti bisa untuk diri sendiri, bisa kita mensugestikan orang lain. Contohnya gini, Coach Mary ketemu dengan Big Boss. Apa yang ada di benak kita? Apa kata si bos pasti benar? Mary, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus ini. Siap, Pak, siap. Itu artinya kita sudah tersugesti tuh. Jadi siapa yang mensugesti bos kita? Kenapa? Kita meyakini dia, kita menghormati dia, kita menghargai dia. Contohnya ada seorang ulama yang dikenal kita, ulama kita hormatin. Apapun kata dia, kita sudah pasti tersugesti. Kenapa? Kita meyakini dia, kita menghargai dia, kita menghormati dia. Nah, begitu juga ini kejadian paranormal.
orang akan bisa tersugesti karena apa? Di awal pertama sudah belief yang dia tanamkan. Yang menggerakkan segala sesuatu itu belief kita. Kalau kita yakin kan kita jalan ya. Kalau nggak yakin nggak mungkin kita jalan, Chris. Betul nggak, Chris? Kalau kita meyakini sesuatu maka kita action. Tapi kalau nggak yakin nggak mungkin kita action. Jadi orang yang percaya di awal dengan paranormal karena udah belief dulu ya dia tanamkan. Nggak peduli siapapun dia. Ini yang terjadi. Tapi begitu kejadiannya berulang-ulang tidak baik buat diri dia dan kemudian ke orang lain yang pernah pengalaman bermasalah dikasih tahu hati-hati dengan paranormal tersebut. Ini tidak benar karena hanya uang dan uang. Baru dia sadar dengan dirinya, baru dia mundur. Ada mensugesti yang lain yang baik gitu, sis. Nah itu sugesti, itu hipnosis. Nah kalau hipnoterapi itu tidak mudah untuk mendapatkan sertifikatnya. Seperti kita hadirkan coach kita, coach Freddy ini. Dan saya kan belajar sudah 15 tahun sama dia. Oh jadi dirimu sudah 15 tahun belajar hipnoterapi dengan Coach Freddy? Iya, Coach Freddy ya. Kemudian saya praktekkan dan juga kemudian saya belajar dengan ada salah satu pakar hipnoterapi Indonesia cukup dikenal. Saya juga pernah belajar juga sama beliau dan juga saya praktekkan dan memang luar biasa. Hipnoterapi ini mampu mengelola pikiran kita, mampu mensugesti diri kita. Yang orang tidak yakin bisa menjadi yakin. Bahkan kita bisa memprogram seseorang ke depannya ingin semuanya gini, penjualan kita hari ini kurang bagus. Saya bisa memprogram dia dengan hipnoterapi ini selama beberapa jam diulang-ulang lagi untuk mengengkor tuh menjangkar ya alam bawah sadar dia bahwa dia mampu mencapai penjualan yang dia inginkan gitu sis. Dan itu luar biasa. Apalagi beliefnya kuat banget, itu lebih mudah lagi untuk mencapainya. Dan dalam training saya juga, saya ajarkan incantation tadi untuk mencapai kesuksesan, mencapai berapa penjualan yang diinginkan. Dengan cara apa? Melibatkan emosionalnya, meyakini bahwa itu terjadi. Dan orang yang beliefnya kuat, sugestinya kuat, itu dia akan mencapainya, sis. Itu yang terjadi. Jadi orang-orang yang tersugestible, mudah disugesti itu mudah sukses. Tapi hati-hati, kalau dia sugestinya terlalu kuat banget, dia juga mudah ditipu, sis. Itu bahayanya. Wah, ternyata ya dirimu berguru sama siapa ya? Keren banget mudah loh materinya. Itu. Iya, dan saya baru tahu, maaf ya, karena banyak iklan berseliweran itu kalau hipnotis cuman sebentar belajarnya, ya kan? Ya, hipnosis. Ya, padahal ternyata dirimu bilang itu makan waktunya lama dan pengen banget nih ngobrol sama gurunya juga nih. Kalau bisa ikut serta enak banget ya. Aduh, Sel, coba hubungin Coach Freddy. Aku telepon sekarang ya? Iya, ditelepon. Kalau dia mau, beliau mau, masukin link. Kirim link aja deh kalau mau ya. Kirim link. Coach disuruh Coach Mary masuk. Pas online. Oh. Gila ya. Awas kalau nggak mau masuk ya. Harus berbagi ilmu. Nanti kalau dia replay back video ini biar dia tahu harus berbagi ilmu. Jahat banget. Juniornya bandel. Udah. Dibalas. Aku langsung kirim linknya ya, boleh? Kirim link ya. Oke. Suruh pakai earphone biar nggak berisik. Takutnya lagi di luar. Jam segini biasanya di luar sih, lagi di luar. Bentar lagi siap-siap katanya. Oh, siap-siap ya. Nah, Coach, bentar. Oh, udah bersedia. Coach, satu pertanyaan sebelum Coach Freddy kita angkat naik join. Kalau belajarnya aja lama, apakah semua orang gini? Maaf ya, yang bisa jadi dokter kan orang-orang tertentu dengan prestasi tertentu ujian masuknya jadi ujian masuk untuk bisa sekolah kedokteran itu susah. Nah, apakah hal ini berlaku untuk belajar hipnosis, hipnoterapi? Kalau hipnosis itu cepat karena hipnosis itu ada beberapa, ada hipnosis stage untuk main-main aja, itu cepat itu. Bisa 1 jam, 2 jam bisa kita mempraktekannya. Asal tahu caranya, tahu triknya. Kalau hipnoterapi ini perlu waktu memang karena kita mengeset cara berpikirnya. Jadi tidak boleh sembarangan kita mengesetnya gitu. Jadi hati-hati. Iya, jadi
hipnoterapi ini perlu waktu untuk belajar, tidak serta-merta langsung bisa gitu. Dan itu pun untuk mendapatkan sertifikatnya tidak langsung dapat. Itu kemudian kita praktekkan. Kalau sudah ada kasus, ada klien seperti ini kemudian dipraktekkan, mampu nggak dia didampingin dengan guru kita, coach kita, bagaimana dia mempraktekannya dari ilmu yang dipelajari tersebut, ilmu terapi tersebut gitu. Saya pernah menghipnoterapi itu salah satu pemain multi level. Jadi dia menginginkan dalam 3 bulan dapat omset antara 50 sampai 100 juta uang dia, pendapatan. Dan itu saya terapi dia kurang lebih 5 kali pertemuan. Jadi sekali terapi itu antara 1,5 jam sampai 1 jam. Dan di bulan ketiga karena dia sugestible banget dan meyakinin, maka dia mencapai apa yang dia inginkan tersebut. Itu sebenarnya saya ini sebagai cuman guidance aja. Tapi belief-nya karena dia kuat banget, maka dia mencapainya. Kalau saya Jadi diterapi semua jadi tergantung presiden daripada bisa nggak belief. tuh kayaknya? Ya, Kalau saya diterapi jadi presiden bisa? lah kenapa enggak? Kan cause impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selama kita believe. Nah, selama kita believe, kita yakin. Yes. Believe kita yakin. Kemampuan is everything lah. Betul. Skill memang menentukan. Experience menentukan. Knowledge menentukan. Sudah hadir nih. Sudah hadir nih Coach Freddy. Ya, bentar. Yes. Wih, gelap, men. Halo, assalamualaikum. Ada Coach Anas. Gimana kabar, Coach Anas? Iya. Sehat? Kabar baik, Guru. Hai, Coach Freddy, kok gelap gulita? Ini lagi di luar nih, kayaknya saya matiin aja ya. Saya offin ya. Iya, tapi iya. audio better ya. Audio better. Yes. Ya, better. Oke. Nah, ini guru sama murid nih ceritanya di sebelah saya. Iya, nah. Gini aja lah, matiin aja lah. Gimana Coach Mary? Iya, jadi tadi Coach Anas, kabar sehat Coach Freddy? Alhamdulillah sehat. Gimana? Semua sehat. Ya, lahir batin. Semua sehat. Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah mau join. Sama-sama. Oh iya. Ini ngobrol apa nih? Ngobrol santai, nggak santai sebenarnya, santai banget. Oke. Nggak santai aja, santai banget. Dilanjut. Gimana? Tadi tuh Coach Anas cerita tentang hipnosis loh. Oke. Coach Anas cerita tentang hipnosis, hipnoterapi. Saya banyak melihat berseliweran flyer-flyer, gendam lah, pelet modern lah, gitu kan. Terus apa lagi sih, banyak banget gitu. Nah, kalau hipnosis bisa dimainkan atau dilakukan oleh orang-orang bebas, maaf punten, tolong berikan pencerahan kepada kami gitu. Kalau untuk jadi dokter saja harus orang yang memiliki nilai rata-rata tertentu dan mendaftar sekolah ujian baru keterima. Nah, apakah demikian juga hal yang sama berlaku untuk hipnosis, hipnoterapi dan segala levelnya juga? Itu yang saya perlu tahu, levelnya apa aja gitu, belajarnya seperti apa? Karena banyak banget orang yang mengaku ahli hipnosis, pegang sertifikasi hipnosis. Nah, pengen tahu gitu loh. Ya, sebenarnya kan begini ya. Namanya belajar sesuatu itu nggak ada yang singkat. Itu dulu ya. Pertama itu. Kalau kita bahas masalah hipnosis ya. Hipnosis itu kan sebenarnya bagian daripada hipnoterapi dasarnya. Kan gitu ya, dasarnya. Tetapi dalam hal ini ya. Dulu, ini cerita dulu nih. Kalau saya sekarang kan sudah tidak berkecimpung di bidang itu lagi. Gimana audio? Audio aman, tapi Coach Anas kenapa mental? Aduh, kemana dia tuh? Nggak apa-apa, ntar saya dipanggil. Oke, lanjut Coach, monggo, silakan. Sudah. Ya kan gitu. Ya kalau dulu sih, kalau kelas saya itu tidak ada namanya kelas dipenggal-penggal. Kalau hipnoterapi saya belajar ya materinya hipnoterapi ya, yang mana bahagian hipnosis itu adalah bagian daripada materi kan gitu ya. Nah dasarnya seperti itu. Nah karena begini ya,
Terkadang orang belajar hipnosis saja kalau dipenggal-penggal, dia belajar hipnosis saja, belum tentu dia bisa praktek hipnoterapinya. Karena kan itu kan sudah berhubungan dengan klinis, ya. Ketika kita melayani klien kita, itu kan sudah berhubungan dengan klinis. Jadi nggak bisa semata-mata kita hanya belajar hipnosis saja untuk mentreatment orang, kan gitu kan. Nah, seperti itu. Ya begitu juga, ya makanya nih kan banyak miskonsepsi akhirnya tentang hipnosis sendiri. Karena yang terus terang aja, ya kadang-kadang orang masih beranggapan bahwa hipnosis itu kan ilmu yang boleh dikatakan ya klinik lah, kan gitu ya. Seperti itu ya, non ilmiah, padahal itu benar-benar sains. Seperti itu. Gitu loh Coach Mary. Ya tergantung lah, ya tergantung yang belajarnya. Jadi gini, ketika pembelajaran mengenai hipnosis diberikan kepada orang-orang yang kemudian akhirnya mereka membuka jasa praktek dukun paranormal, akhirnya orang mulai berpikiran bahwa hipnosis itu gendam atau hal klinik, gitukah maksudnya? Ya jadi begini loh ya. Ini kan kembali lagi, ini sebenarnya brandingnya gitu ya. Branding sebetulnya. Ketika dia memang praktek sebagai paranormal ya. Ini kita definisi dulu deh ya. Ada dukun, ada istilah paranormal, ya kan, ada istilahnya terapis, kan gitu ya. Definisinya dulu kita bahas. Kayak paranormal. Paranormal itu apa sih? Paranormal itu kan seseorang yang mempunyai keilmuan ya atau keahlian yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu paranormal. Gitu ya. Kalau itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kan gitu. Metafisika gitu ya. Ya, seperti itulah. Sebenarnya mirip-mirip lah ya. Nah, tetapi kalau misalnya paranormal apakah ada gitu loh. Ada. Ini saya jelaskan dulu, ada gitu loh. Bukannya tidak ada. Tinggal tergantung perilakunya bagaimana, kan gitu kan? Nah, seperti itu. Perilakunya bagaimana? Kalau misalnya dukun ya ada dukun. Kita nggak bilang dukun kembali beranak lagi. Ya. Kita nggak bahas dukun beranak. Seperti dukun ya. Contohnya banyak loh dukun kayak misalnya dukun beranak, ya itu yang Coach Mary sebutkan tadi. Kemudian dukun apa? Dukun urut ya, patah tulang ya. Itu kan dukun, ya kan? Iya betul. Dia seorang ahli yang memang ahlinya memang untuk urut, ahli patah tulang ya. Ya, tetapi ada juga dukun yang pada dasarnya itu dia sebenarnya nggak ngerti apa-apa, gitu loh, nggak punya keahlian apa-apa, gitu loh ya. Terus? Itu saya tanda tanya itu, kan gitu loh. Terus? Kembali lagi. Kemudian kalau misalnya gini, ada dukun, ternyata dia sering melakukan pencabulan, ya itu dukun cabul, namanya kan gitu. Ya, kan? Dukun beranak itu yang nolongin orang untuk beranak, gitu kan? Beranak kan, betul. Kalau dukun sering melakukan pencabulan, dukun cabul. Jadi sebenarnya istilah itu, ya definisinya kan itu memang dukun itu ada gitu loh. Paranormal ya ada. Ya, kembali lagi, dia itu seorang yang baik atau buruk ya tergantung perilaku. Gitu loh. Sama aja, ya saya sebenarnya agak sensitif ya. Misalnya ulama ya. Ulama juga kan dilihat dari perilakunya itu mencerminkan nggak dirinya sebagai seorang ulama kan gitu. Benar kan? Ada kalau misalnya tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang ulama, ya belum pantas dia disebut seorang ulama kan gitu. Karena ulama itu kan apa ya istilahnya itu ilmuwan, kan gitu. Ilmuwan ya ulama itu. Seperti itu kira-kira. Ya apalagi sekarang banyak sekali, ya kan? Seseorang yang mengaku-ngaku dirinya ulama, kan gitu loh. Atau punya fans gitu ya. yang menganggap dirinya sebagai ulama, kan gitu. Fans-fansnya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, tetapi dalam hal ini kembali lagi ke masalah hipnosis ya. Sebenarnya ini masalah ini kan sudah lama ya. Sudah lama sekali istilah itu hipnosis dipakai untuk praktek paranormal ya. Selama itu istilahnya tidak menyimpang ya fine aja. Sebenarnya seperti itu ya. Selama tidak menyimpang gitu loh. Tetapi ya kalau namanya hipnoterapinya, ini kita bicara masalah hipnoterapi. Kalau hipnoterapinya ya nggak bisa gitu loh. Karena ada aturan di situ gitu.
Ini masalah klinis loh. Berarti apa? Iya, betul, Masalah psikologi, gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya dulu, ini kalau sekarang saya udah gak berkecimpung lagi di bidang itu, saya udah alih profesi gitu ya. Nah, tapi kalau kita sekedar flashback gitu ya ke masa lalu kan gitu ya. Ya kalau dulu saya sendiri sih kalau menerima student gitu loh, saya selektif. Tuh. Gitu loh. Kalau saya sangat menerima selektif student sekali. selektif berarti hasilnya juga maksimal. Apakah itu yang diharapkan? Betul. Karena Betul. begini ya, sekarang ini seseorang motivasi seseorang ini belajar itu kan untuk apa? Ya kan, diaplikasikan untuk apa? Kan gitu ya. Contoh Coach Anas. Ya, Coach Anas ini kan begitu dia belajar sebenarnya kan bukan untuk mentreatment orang menjadi seorang terapis, tidak gitu ya. Tapi karena apa? Profesi Coach Anas ini kan sebagai motivator dia. Betul kan? Bisa dipergunakan gitu dalam apa namanya keseharian aktivitas dia gitu. Nah, seperti itu. Dokter ya bisa juga, ke psikolog ya iya gitu loh. Dan ingat Coach Mary ya, kalau saya dulu ya mengajar itu nggak sebentar. Betul. Kalau standar internasional itu 100 jam minimal. 100 jam. Iya, 100 itu jam. Ada yang iklannya berseliweran 2 jam, sejam aja bisa gendam orang nurut. Mungkin hipnosis ya. Kalau hipnosis itu 1 jam aja belajar bisa, hanya sekedar mau tiduran orang sugesti untuk stage hipnosis atau apa gitu ya. Ya bisa saja. Kan gitu ya. Tetapi kan apakah bisa untuk mentreatment orang, untuk menterapi orang kan enggak. Karena ini masalah klinis loh, masalah klinis ini yang pasti adalah seorang hipnoterapis itu harus paham ilmu psikologi. Betul. Dan belajarnya nggak mudah. Bahkan kalau di Amerika sendiri, ya kan, kalau di Amerika sendiri itu ya rata-rata psikolog yang mempelajari hal itu, gitu loh. Di sini enggak loh. Dan saya ketika praktek, ya maaf ya, dulu ya, ketika saya praktek, saya istilahnya itu berkolaborasi lah, istilahnya itu berkolaborasi dengan psikolog, berkolaborasi dengan psikiatri gitu ya. Karena apa? Tidak seluruh permasalahan psikologis atau gangguan emosional atau gangguan jiwa bisa diselesaikan dengan hipnoterapi. Tidak semuanya bisa. Gitu loh. Ada kasus-kasus yang memang kita nggak boleh ambil gitu loh. Harus kita refer. Wait, Coach. Ya, recently belakangan saya banyak membaca iklan. Segala penyakit sembuh dengan hipnoterapi. Ya nggak bisa begitu, gitu loh. Ya tidak. Kita harus memahami dulu kompetensi kita ini sebatas mana. Ada batasan gitu ya. Mana yang bisa kita kerjakan, mana yang tidak. Nggak bisa seperti itu. Dulu saya berkolaborasi itu pasti dengan psikolog. Makanya saya nggak pernah iklan gitu loh. Saya dapat operan aja klien itu gitu. Kan gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya tiba-tiba oh ternyata kasusnya nggak bisa diselesaikan dengan hipnoterapi gitu ya. Harus di-refer lagi ke psikiatri ya. Saya refer ke psikiater gitu loh. Ya, psikiatri emang udah kejiwaan ya. Iya. Ya misalnya bipolar ya. Skizofrenia kan gitu ya, itu kan tidak bisa diselesaikan dengan hipnoterapi karena itu membutuhkan obat dan lain-lain. Jadi kita harus menyadari dulu kompetensi kita ini apa gitu loh. Jadi nggak semena-mena semau gue aja kita ambil aja klien apa aja kita tanganin ya, nggak begitu. Saya boleh tanya nggak? Iya. Apakah mungkin seseorang yang belajar hipnosis kemudian memberikan pengajaran lagi kepada orang lain gitu ya. Nah, pertanyaan saya terkait dengan kesehatan mental gini. Kalau saya lihat figurnya Coach Anas, Coach Freddy kan figur-figur mateng gitu ya. Jiwa-jiwa stabil, bukan sumbu pendek, nggak emosional. Makanya isi sosial medianya kan adem ayem, enak dilihat gitu ya. Nah, pertanyaan saya korelasinya gini, apakah mungkin seseorang yang belajar hal tersebut memiliki kecenderungan untuk berperilaku berbeda gitu loh. Artinya gimana ya ceritanya? Reaktif apa sih, impulsif kayak gitu-gitu. Impulsif ya.
Iya. Jadi gimana pertanyaannya gimana nih? Diulang. Enggak, saya gini, kan katanya saya melihat bapak-bapak berdua di sebelah saya ini tipe-tipe orang steadiness ya, kalem gitu loh. Dan bapak-bapak berdua, coach berdua nih pakar hipnosis gitu kan. Enggak Ya kan, juga kok dibilang hipnosis, pakar sih. terapi. Ya, praktisi maaf, praktisi Praktisi lah. hipnosis, Iya. hipnoterapi. Kalau saya hipno- mantan, kalau saya mantan praktisi, gitu ya. Oh. Seperti itu, karena Iya. itu kan sudah lama sekali gitu ya. Tapi prinsipnya beginilah, kalau kita bahas masalah itu ya, contoh ya, kembali lagi ke brandingnya apa gitu loh. Kan sekarang ini, maaf ya, bukan sekarang, dari dulu sebenarnya sudah ada ya. Dan saya juga sudah pernah berdiskusi dengan teman-teman yang mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itulah, kan gitu ya. Kembali lagi kan ke masalah apa, wirausaha, kan gitu kan. Contoh begini ya, brandingnya dia paranormal, seperti itu ya. Kemudian dia prakteklah sebagai apa? Dia ini belajar hipnoterapi, tapi dia praktek sebagai paranormal. Maka kliennya akan menganggap, pasiennya atau kliennya akan menganggap bahwa dia itu orang sakti dong. Usually kayak gitu. Ya kan gitu loh, ya kan, karena apa? Itu kan paranormal itu kan seseorang yang mempunyai keilmuan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, kan gitu ya. Berarti punya kelebihan dia kan dalam diri dia, kan gitu ya. Padahal dipraktekin hipnoterapi. Ya kita nggak tahu. Nah seperti itu. Kemudian gini loh, ada juga kadang-kadang dia mengajar lagi. Ini lebih seru lagi nih sebenarnya. Pakai analogi dong, pakai analogi. Jadi Coach Anas. Analoginya begini, misalnya gini, Coach Anas, saya paranormal nih, ya. Paranormal, ya, gitu loh. Ya sebenarnya paranormal bener sih, gitu loh ya, bukan oknum, misalnya kan gitu loh ya. Paranormal beneran ya. Terus? Ya, kemudian Coach Anas belajar sama saya, kan gitu. Terus? Nah, ketika Coach Anas yang ada dalam pikiran Coach Anas adalah bahwa saya ini orang sakti. Karena apa? Branding saya sebagai paranormal, kan gitu kan? Iya. Coach Anas dalam pikirannya itu datang ke saya bahwa saya ini orang sakti katanya. Karena apa? Menganggap bahwa hipnosis itu bukan ilmu yang ilmiah. Bukan keilmuan yang ilmiah, bukan sains. Seperti itu Coach ya, benar kan? Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung ketika belajar tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu loh. Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya apa? Ya kecewa. Seperti itu. Oh ternyata ini bohong, begini, begitu. Kan gitu kan. Karena brandingnya sudah kurang tepat dari awal. Enggak, kecewanya karena apa? Boleh tahu nggak? Ya kecewanya karena mungkin karena gini loh. Namanya, dia menganggap si calon murid nih, ya nganggap bahwa si calon gurunya ini sakti gitu loh. Oh. Kan gitu ya. Padahal karena apa? Calon murid ini nggak tahu bahwa hipnosis itu ilmiah gitu. Nah, ternyata ketika belajar ya kecewa. Oh ternyata saya diajarin teorinya banyak banget gitu ya. Kemudian prakteknya begini doang, nggak pakai jampi-jampi, nggak pakai apa gitu loh. Oh gitu. Iya, karena apa? Branding awalnya itu loh. Kembali lagi kan masalah branding sekarang. Tapi kalau kita branding di kita memang, kalau oke lah sebagai pengajar, sebagai instruktur gitu ya, branding kita memang mengajar hipnoterapi secara ilmiah kan otomatis kan ada disclaimer ya, menyatakan bahwa ini ilmu ilmiah gitu loh. Iya, ilmu ilmiah. Bukan klinik, kan gitu, bukan klinik gitu loh. Bukan klinik ya. Kan seperti itu. Disitulah coach kadang-kadang banyak miskonsepsi, ya kan? Nah ya, itu ada pertanyaan itu coach. Apa gimana? Pertanyaan itu berarti kalau hipnoterapi ini adalah ilmu pasti yang ada pendidikannya, berarti ada sertifikatnya kah gitu ya? Beda nggak sama ilmu orang pintar yang pembuktiannya tidak bisa dipastikan? Orang pintar yang pembuktiannya tidak bisa dipastikan. Jadi begini loh ya, namanya sains ya, ketika kita belajar sains pasti ada dong certified, betul kan? Harus ada sertifikasi. Kalau di Indonesia kebetulan saya sertifikat saya internasional gitu ya. Coach Anas juga internasional gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia juga ada lembaga-lembaga pelatihan ya yang memang yang resmi loh. Ini tanda kutip ya, resmi ya. Ada juga yang nggak resmi. Ada yang resmi. Banyak.
Banyak yang nggak resmi. Itu udah kayak apa namanya? Nggak tahu kayak apa. Banyak banget lah pokoknya ya. Nah, yang kayak resmi contohnya dari IBH. Kalau di Indonesia kalau nggak salah ada IBH ya, Indonesian Board of Hypnotherapy ya. Nah, itu resmi. Cuman saya bukan alumni sana sih, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika selesai belajar, itu saya nggak tahu metode pelatihannya seperti apa, berapa lama, itu mungkin teman-teman yang pernah belajar di sana lebih paham kan. Kalau saya sendiri ya 100 jam itu minimal kan gitu. Nah, seperti itu. Kalau internasional itu 100 jam. Di situ Coach Mary. Nah, kemudian ketika praktek juga ya kan, itu kan ada aturan main. Ya kalau buka praktek ya pakai dong izin praktek dari dinas kesehatan setempat. Kan gitu ya. Betul. Rekomendasi siapa lembaga pelatihannya. Harus ada izin dong. Nggak bisa. Dari dinas harus ada izin. Nggak bisa sembarangan kita praktek-praktek aja begitu. Enggak, dia aku sampai melongo. Ada izin praktek hipnoterapi. Ada. Oh, berarti kita bisa ngecek juga dong kalau itu cuma abal-abal ya? Silakan aja cek misalkan ada nggak izin dinkesnya, dari dinas kesehatan setempat. Nah, prosedur bagaimana keluar izinnya itu jelas harus ada rekomendasi dari tempat belajar dia. Ya, betul. Ya, kalau tempat belajarnya resmi, kalau tempat belajarnya nggak resmi, bagaimana mau mengeluarkan rekomendasi kan gitu. Betul. That's correct. Makanya yang banyak berseliweran itu yang begitu, yang tempat belajar yang nggak resmi, akhirnya prakteknya jadi dukun. Seperti itu, kembali lagi ke masalah brandingnya, gitu ya, brandingnya apa? Betul. Seperti itu, harus ada izin. Karena kita kan hidup di negara Republik Indonesia ini kan harus ikut aturan, ya apalagi ini berurusan dengan profesi. Ini kan profesi ya? Profesi. Gitu loh, ini profesi gitu loh. Dokter ya mau praktek dokter ya harus ada izin dokternya kan gitu ya? Iya. Betul. Ya, akupuntur mau praktek akupuntur ya harus ada izin dari Dinkes. Iya, betul. Iya. Kemudian herbalis mau praktek herbal ya harus ada izinnya dari Dinkes. Kalau enggak ya abal-abal namanya kan gitu. Kalau nggak ada izinnya kan gitu loh. Karena ini ya, kita hidup di negara Republik Indonesia ini ya harus taat dengan aturan itu gitu loh. Makanya kalau saya sendiri ya karena saya ya dulu ya saya itu selalu berkolaborasi dengan psikolog, berkolaborasi dengan psikiatri, maka saya bisa praktek di rumah sakit. Itu loh. Jadi kita harus apa ya? Harus paham dulu gitu loh. Jadi Coach Freddy bukan dokter tapi prakteknya di rumah sakit. Keren. Iya, karena kita paham gitu loh bahwa ini kita harus bekerja sama dengan mereka karena nggak semua klien itu bisa kita selesaikan loh permasalahannya, jangan salah. Kita bukan dewa yang bisa menyelesaikan segala, bisa menyembuhkan seluruh permasalahan gangguan disorder ya, tidak semua gitu loh, tidak semua bisa. Berarti kalau ada yang bilang mengklaim segala penyakit sembuh dengan hipnosis hipnoterapi, it's bullshit ya? Betulkah? Ya, iyalah. Ya nggak mungkin semuanya. Karena tidak semuanya bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Contohnya aja kayak bipolar, ya kan? Iya. Bipolar, kemudian schizophrenia, itu kan nggak bisa dengan hipnoterapi. Saya kalau ada klien seperti itu, atau ada pasien seperti itu, ya saya refer ke psikiatri kan gitu kan. Ya rezeki dia kan gitu loh. Psikolog kalau misalnya ini ternyata nih klien ini harus di treatment ya kan dengan psikoterapi gitu loh ya, salah satunya kan hipnoterapi. Ya saya dapat rezeki dari dia kan gitu loh ya. Jadi indah loh kalau kita bisa berbagi kan gitu ya, tapi kita jangan serakah kan gitu ya, loh, jangan serakah. Kalau memang nggak mampu ya jangan diambil dong, maksudnya jangan kalau memang diambil. Iya, itu karena kan tuh ada aturan ya? gitu loh, ada aturan. Seperti itu. Ya, setuju. Itu ada aturan. Setuju banget dan aduh nggak terasa udah 1 jam loh kita ngobrol. Wow. Luar biasa. Ternyata 2 orang di samping saya ini udah di beda pulau, mau naik di YouTube saya yang tidak seberapa ini gitu kan. Tapi saya salut dengan Coach Anas ya. Saya salut dengan Coach Anas ya. Jadi dari dulu sampai sekarang fokus jadi motivator gitu loh.
Yes, yes. Ya ketika dia dulu belajar pasca dulu kalau nggak salah after musibah tsunami ya Tsunami. dulu ya. Ya, betul. After tsunami ya kan. Ya datang ke saya gitu loh, gimana Pak itu kan. Ya saya tanya motivasinya Anda belajar apa kan gitu kan. Gitu loh. Ya kalau hanya untuk sekedar belajar aja buat apaan. Betul dong. Nah kalau saya motivator ya, oke lah, kalau motivator bisa dipergunakan, bisa diaplikasikan ke situ, gitu loh ya. Walaupun ketika selesai tidak jadi terapis ya, tapi dijadikan sebagai alat bantu, kan gitu kan, sebagai alat bantu, seperti itu. Karena pada dasarnya ini perlu Coach Mary pahami juga bahwa sebenarnya hipnoterapi itu adalah alat bantu. Ingat, alat bantu. Itu apa, psikologi komplementer, pelengkap kan gitu kan. Namanya komplementer kan alat bantu, seperti itu. Kok sana sebentar lagi, udah sejam. Mental ya, jadi gitu loh ya. Wow. Wes, Kok sana, welcome back. Sebentar, naikkan. Kenapa, Coach? Ini langsung gelap dua-duanya. Oke, finally. Dan beneran, hidup lagi. Gara-gara konten hari ini, saya jadi tahu bahwa tidak semua orang yang menggunakan atau mempelajari hipnosis mempraktekannya di jalur klinis ya, gitulah. Banyak yang dipakai di branding orang pintar tadi, ya kan? Ya brandingnya, kembali ke brandingnya apa? Branding orang kan pintar gitu. Kalau tadi. dia branding dia orang pintar ya karena mungkin orang yang melihat tuh ya dia sakti kan gitu kan. Iya. Seperti itu. Dan ya walaupun tidak sebegitu sih. Kita harus aware juga terhadap nama-nama penyebutannya nampaknya ya. Karena kalau benar-benar yang kayak hipnosis, hipnoterapi itu kan namanya sangat saintifik. Sedangkan dia kayak misalnya apa sih tuh? Aduh tadi aku bilang apa sih tuh? Pelet modern lah, terus apa? Gendam. Banyak gendam. Terus kalau gendam, gitu. Gendam itu juga kan sampai sekarang juga ya saya malah sebenarnya membahas masalah itu gitu ya Coach Mary ya. Ya karena kalau dari kacamata saya ya kan, ya itu ilmiah gitu. Itu ilmiah, tapi dipakai oleh orang yang nggak ilmiah. Benar nggak sih dipakai oleh orang yang? Karena gini loh, tidak karena saya sudah pernah riset gitu ya, tidak semua orang bisa digendam. Gitu loh. Tidak semua orang, hanya orang-orang yang tingkat sugestivitasnya tinggi saja yang bisa digendam. Dan itu ilmiah sebenarnya. Cuman kan kalau kita berdebat dengan hal seperti itu nggak selesai gitu loh. Karena memang dari faktor-faktor apa ini kan ceritanya itu tradisi ya, kan gitu ya, tradisi dari zaman dulu sudah ada gitu loh. Iya. Seperti itu loh Coach. I see. Aduh, guys, ternyata sayang kita sudah 1 jam lewat. Dan semoga memang penjelasan dari 2 orang coach senior saya yang jauh di atas saya, karena saya bukan apa-apa ya, saya masih anak bawang. Dipakai olahraga bisa nggak seperti maaf Coach, kalau saya mantan loh Coach. Mantan. Mantan praktisi. Mantan praktisi ya, bukan sekarang udah enggak ya. Coach Anas masih buka praktek hipno? Kalau enggak deh. Coach Anas nggak buka praktek kan, dipakai sendiri kan? Benar. Iya, untuk motivasi. Karena ini loh, nama seorang motivator biasanya kan ada yang konseling, ada apa, biasanya kan seperti itu ya, curhat ya Coach ya, seperti itu kan ilmu konselingnya kan bisa dipakai kan gitu. Oh, maka 99% pasiennya wanita. Iya, karena yang biasanya kalau masalah gangguan emosional itu perasaan itu kan yang ini wanita kebanyakan. Wanita yang lebih banyak, betul. Iya, sama pasien saya dulu, ini dulu. Ada pertanyaan dari Benny Karundeng. Dipakai ke olahraga bisa nggak seperti main catur, apa bridge? Karena pernah ada kasus seorang pecatur di dunia menggunakan hal seperti itu. Wah, keren. Nah, kembali lagi itu sebenarnya kan self hypnosis, ya kan gitu ya. Ketika dia yakin bahwa dirinya Aisyah tuh mengsugesti dalam pikiran tuh hal-hal yang positif aja, dia menang, kemudian dia mungkin bisa lebih tenang, kan gitu ya. Iya. Ke hal-hal positif, ya bisa saja gitu loh.
Apalagi kalau tingkat Iya. sugestivitasnya tinggi. Mm-mm. Bisa gitu loh. Saran saya Benny, lu connect Coach Freddy minta hipnosis biar cepet dapat kerjaan di kapal, Ben. Kalau perlu kapalnya di Ya, sono, di Timur cakep. Tengah, Ben. Dia pengen banget kerja di kapal di Timur Tengah katanya, Coach. Cakep bro. Habis itu Benny ngelempar dong. Cia. Katanya, Mam, ngomong apa barusan di YouTube? Cia. Well, saya banyak banget belajar hari ini bahwa ternyata orang yang banyak orang kantor yang ingin menyelesaikan masalahnya dengan lari ke orang pintar atau dukun ya. Tadi Coach Anas di awal bercerita tentang itu. Ya. Dan tidak mudah untuk melepaskan diri dari trik-trik atau jeratan-jeratan seperti itu kalau kita nggak pakai logika. Karena orang yang mudah terbawa ke arah sana biasanya orang-orang yang memiliki IQ tinggi, ya. Ya, betul. Oke. Terus the next session with the Coach Freddy, saya juga belajar bahwa ternyata menjadi belajar hipnosis mudah, tapi belajar hipnoterapi tidak. Permasalahannya adalah belajarnya kemana, lembaganya apa. Kemudian kalau udah belajar, punya izin Dinkes nggak untuk buka praktek? Kalau nggak punya, Betul karena banget, tidak ada rekomendasi dari tempat dia belajar, ya tanda tanya, tanda kutip, what is that, gitu ya. Wah, keren banget. Yes. Dan buat teman-teman yang di luar sana, kalau mau belajar hipnosis, belajar dari para praktisi yang memang memiliki rekomendasi dan memiliki izin dari Dinkes. Kenapa? Supaya kalian tidak tersesat. Jadi jangan sampai kalian belajar hipnosis, hipnoterapi kepada orang-orang yang belajar tadi dibilang ada syaratnya 100 jam, 200 jam gitu kan, 300 jam. Nah, mereka cuma 1, 2, 3 jam langsung pegang sertifikasi, nggak ngerti deh dari mana ya. So, ini adalah pembahasan yang jauh dari sempurna. Namun pembahasan kita pada hari ini semoga memberikan pencerahan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena apa yang kami sampaikan menurut pemahaman kami. Dan jika kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin Tante Mary angkat di tips and trick bersama Mary Kustuti, silakan posting di komen. Tante Mary akan berusaha membantu untuk memberikan informasi terkait hal tersebut dengan membawa narasumber yang bisa membantu kita semua ya. Terima kasih Coach Anas, Coach Freddy, terima kasih banyak loh. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih sudah mau Coach nice dan Mary, sharing. Coach Ana, sama-sama. Oke, thank you. Ya, sukses semua ya. Sukses ya semua ya. Saya nunggu undangan ya. Yes. Apa tuh? Nunggu undangan kalau dari Coach Anas, saya nunggu undangan diajarin cara nulis buku. Yes, siap. Boleh. Kalau dari Coach Freddy, saya nunggu undangan diajarin hipnosis hipnoterapi. Udah sekarang udah nggak ngajar lagi, Coach. Kapan lagi nodong? Lagi menikmati hari tua. Oh gitu. Oh. Masa tua. Baiklah. Dan semoga nikmat semuanya ya. Iya, yang penting semoga sukses ya semua ya, sehat, diberi kesehatan. Baik, terima kasih Coach Anas, Coach Freddy, terima kasih untuk waktunya dan untuk rekan semua. Kita ketemu lagi next session ya, tanggal 1 dengan Kemenhunkam. Oke, thank you, bye-bye. Waalaikumsalam.